Salah satu momen favorit dalam setahun adalah Hari Kemerdekaan. Kita dapat mengingat jasa pahlawan, banyak lomba seru, dan banyak hadiah. Tetapi, peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini akan berbeda karena pandemi COVID-19. Untungnya upacara kemerdekaan Indonesia tetap diadakan, sehingga kita tetap bisa menghayati kembali detik-detik kemerdekaan. Orang Indonesia pasti terharu sekaligus bangga di Hari Kemerdekaan. Sebenarnya, siapa sih yang disebut orang Indonesia? Indonesia milik siapa? Saya akan mengajukan pertanyaan kepada sejumlah teman. Mereka akan menebak suku asli tokoh-tokoh Indonesia. Ini dia. Budiman Sujatmiko adalah orang Jawa. Budiman Sujatmiko orang Jawa. Budiman Sujatmiko orang Padang. Budiman Sujatmiko orang Indonesia. Mira Lesmana adalah orang Sunda. Mira Lesmana orang Jawa. Mira Lesmana orang Jawa. Mira Lesmana orang Indonesia. Swastika Nur Sabri orang Manado. Swastika Nur Sabri orang Jawa. Sabri orang Aceh. Swastika Nur Sabri orang Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan siapa yang sebenarnya disebut orang Indonesia, saya akan bertanya kepada Profesor Helawati Sudoyo. Pada tahun 2005, Prof. Hera melakukan pencocokan sampel hampir 3.000 DNA Indonesia penduduk yang berasal dari 12 pulau dengan penduduk Madagaskar. Prof, siapa sih sebenarnya yang disebut nenek moyang kita? Dari mana mereka berasal? Kita sebenarnya harus mempelajari pengembaraan dari moyang kita. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa kita tuh moyangnya satu. Karena apa? Karena pengembaraan dari beberapa leluhur itu melalui beberapa gelombang. Jadi baru nanti kita setelah kita bicara mengenai gelombang migrasi, baru kita bisa tahu, oh yang manusia Indonesia itu siapa sih? Kenapa Nusantara disebut Silang Nusantara? Apa dampaknya? Nusantara itu sangat penting untuk populasi global. Karena apa? Karena dia adalah tempat di mana betul-betul persilangan pengembaraan leluhur kita. Bayangkan ya, orang harus mengembara atau berjalan kaki mungkin mengarungi lautan, melewati Indonesia, menuju paparan Sahul, waktu itu Australia dan Papua, lalu meneruskan diri ke Polinesia di Pasifik, sampai ke Pulau Paskah. Jadi dari situlah kita tahu bahwa Kepulauan Nusantara itu sangat-sangat penting. Apakah Nusantara sudah bisa dibilang mengglobal pada saat itu? Kalau dulu nenek moyang kita itu kan masuk ke Kepulauan Nusantara ada 4 gelombang ya. Gelombang pertama itu out of Africa. Itu dia berjalan melalui pinggir pantai sampai ke Kepulauan Nusantara yang waktu itu masih ada 2 daratan atau paparan besar sekali. Paparan Sunda itu adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu masih menjadi satu waktu itu. Jadi bayangkan ya, kalau kita misalnya mau jalan gitu, itu mudah sekali karena kita nggak mesti lewat lautan. Kedua, paparan atau dataran yang besar sekali itu paparan Sahul. Itu waktu itu Papua dan Australia masih jadi satu. Nah itulah waktu itu yang namanya moyang kita out of Africa masuk lewat Kepulauan Nusantara. Yang kedua, itu ada migrasi atau penyebaran penduduk dari Asia daratan. Itu Asia Tenggara daratan ya. Di situ dia masuk ke juga Kepulauan Nusantara, masih lewat daratan gitu. Masuk ke Kalimantan kan masih menjadi satu gitu. Lalu kemudian baru ketiga itu yang dari Taiwan. Dari Taiwan itu membawa bahasa yang sekarang kita pakai, namanya bahasa Austronesia. Yang keempat, nah ini mungkin terus jadinya bisa globalisasi ya, karena ada perdagangan maupun ada pengenalan terhadap agama dan sebagainya dan budaya lain dari India, dari Arab, dari Tiongkok misalnya. Dan sudah jelas pada zaman itu ada beberapa kerajaan yang memang sangat kuat dan dia melakukan perdagangan sampai ke misalnya Thailand dan negara-negara Asia lain. Dengan kondisi tersebut,
siapa sih jadinya yang disebut pribumi? Nah, siapa ya manusia pribumi Indonesia itu? Kita punya sejarah, ada 4 gelombang penyebaran. Berarti bahwa kita mungkin punya DNA dari keempatnya. Nah, itulah yang sebenarnya kita cari. Oleh karena itu kita bisa menyebut bahwa ada 4 gelombang migrasi leluhur. Lalu, kalau kita ingat ya, bahwa informasi genetik kita itu diturunkan dari ayah dan ibu. Nah, kalau diturunkan dari ayah dan ibu itu berarti kan separuh dari DNA ayah ditambah separuh dari DNA ibu jadi kita. Jadi kita bisa melihat yang namanya percampuran. Nah, Indonesia sudah kita pelajari, itu ternyata tidak ada yang 100% itu satu leluhur. Jadi kalau tidak ada 100% satu leluhur, kan berarti kita semua campuran ya, kita semua itu beragam leluhur, presentasinya beda. Terus kemudian tadi beragam juga ceritanya penyebaran dari leluhur kita. Jadi agak susah gitu kita mengatakan bahwa ya manusia Indonesia yang dilahirkan di Indonesia tapi misalnya dia dari Jawa atau dia dari yang mayoritas misalnya, atau dia dari Sumatera itu asli Indonesia. Apakah dengan banyaknya bercampur DNA di tubuh orang Indonesia bisa dinyatakan telah terbentuk identitas baru? Nah, mungkin. Jadi kita bisa bilang begitu mungkin. Bahwa ya ini identitasnya adalah identitas campuran tadi. Jadi berarti bahwa apa sih sebenarnya kita harus menyadari keberagaman dari informasi genetik kita, dengan sendirinya juga harus sebenarnya menghargai apa yang kita miliki, percampuran dari beberapa genetik itu. Dengan hasil penelitian tersebut, apa yang mau Prof. Hera sampaikan kepada anak muda? Ada beberapa pesan sebenarnya dari manusia Indonesia ini. Pertama adalah bahwa kita itu Homo sapiens. Kedua, ras itu tidak digunakan lagi untuk memisahkan kita atas dasar fisik. Itu adalah yang namanya antropologi kolonial. Ketiga, karena kita beragam dari hasil pemeriksaan genetika itu, kita juga bercampur, maka tidak ada sebenarnya yang 100% itu murni. Dan itu semuanya sebenarnya harus kita hargai. Jadi kalau kita bilang bahwa Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity, di genetik juga sama. Ada Bhinneka Tunggal Ika, aneka gen, satu Indonesia. Penasaran dengan jawabannya? Berdasarkan hasil penelitian lembaga Eijkman, ini jawabannya. Baik, terima kasih atas pencerahannya, Prof. Terima kasih kembali, senang bisa berbagi. Prof, doyan kopi kan? Oh, doyan sekali. Kebetulan saya udah pesan. Aku cappuccino boleh nggak? Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.